Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai multi table. Di sini kami dari sistem basis data cek kelompok 5 dengan saya Dinda Rahmayu Moliza dengan NIM 222410102056 bersama dengan rekan saya. Saya Karen Cecilia Bello dengan NIM 222410102028. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk presentasi, di sini saya mau menjelaskan ya mengenai multitabel itu apa. Jadi pada pembuatan suatu aplikasi itu kan kita terkadang perlu ya untuk menampilkan data, di mana data itu tidak hanya berasal dari satu tabel saja. Nah, data-data tersebut itu bisa dari beberapa tabel sekaligus gitu. Nah, misalnya di sini saya punya contoh nih. Di sini ingin menampilkan nama provinsi dengan kota-kota di dalamnya gitu. Nah, jadi dari contoh tersebut itu kita itu harus eh, dapat menggabungkan minimal dua tabel, yaitu tabel provinsi dan kota. Nah, atau kita juga bisa menampilkan data karyawan lengkap dengan gajinya. Nah, jadi harus menggabungkan tabel data karyawan dan data gaji seperti itu contohnya. Nah, jadi data yang tersimpan di dalam database ini bisa bervariasi dalam hal jumlah juga tingkat kompleksitasnya. Begitu penjelasan multitabel. Nah, jadi kita langsung saja membahas soal yang sudah disediakan oleh dosen dan asdos. Jadi di sini yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama itu adalah select dua tabel. Di soal yang pertama itu kita disuruh untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Selanjutnya akan dicoba oleh teman saya. Jadi di sini saya akan mencoba langsung di PG adminnya untuk di run. Tapi sebelumnya kita harus mengeran Nerdwin-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengeran dan selanjutnya adalah mengeran soal ini. Nah, maka di sini akan ditampilkan produk name, unit price, dan kategori name sesuai dengan yang diminta oleh soal. Baik, selanjutnya di sini kami diminta untuk menampilkan nama perusahaan, customer, kemudian ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, jadi jika kita coba di PG admin itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi akan ditampilkan company name, order ID, dan tanggal ordernya. Selanjutnya kita itu disuruh untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, jadi ini adalah query-nya, kemudian akan kita run.
akan ditampilkan order ID, kemudian ada order date dan produk ID. Kemudian di sini ada select lebih dari 2 tabel. Nah, jadi di soal pertama diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, langsung saja kita coba di PG admin-nya. Nah, maka akan ditampilkan order ID, kemudian ada order date, dan yang terada kemudian ada product name dan unit price. Kemudian soal selanjutnya, Selanjutnya menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. nah, jadi di sini akan saya coba di PG admin langsung. Nah, di sini akan ditampilkan nama lengkap dan juga territory description-nya. Tuh. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah kita diminta untuk menampilkan nama customer, kemudian ada order ID, tanggal order, sama shipper yang mengirim barangnya. Nah, jadi di sini langsung aja kita coba di PG admin. Nah, maka akan menghasilkan nama customer, akan menampilkan nama customer, kemudian ada ID ordernya dan nama pengirim dari orderan ini. Gitu. Kemudian selanjutnya, Kemudian disuruh untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. nah jadi di sini kita coba untuk langsung di PG admin. Nah, bisa dilihat ditampilkan nama suppliernya, kemudian dan ada kategori dari si supplier ini, dia termasuk ke dalam kategori apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah select multi-table dengan syarat. Nah, jadi baik, mohon maaf. Jadi ini akan saya langsung coba ya. Yang tadi salah, yang ini saya coba langsung di PG admin-nya. Nah, akan ditampilkan nama produk dan ada harganya juga, dan juga dia termasuk ke dalam kategori apa produknya, seperti itu. Kemudian ada Menampilkan nama perusahaan customer, asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembeliannya. Nah, baik, langsung aja kita coba di sini. Nah, di sini maka kan kayak dikasih ditampilkan ada nama dari company-nya, terus order ID-nya itu, kemudian tanggal ordernya itu kapan, seperti itu. Nah, lanjut.
ke soal berikutnya. Di sini kami diminta untuk menampilkan nama customer, kemudian order ID, tanggal order, kemudian beserta nama shipper yang mengirim barang untuk order yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, jadi langsung aja di sini kita coba. Nah, di sini akan ditampilkan company name, nama company-nya, terus order ID-nya, dan ship name-nya. Di mana ship name-nya ini tadi kan diminta yang apa ya, yang tujuan pengirimannya itu sama kayak asal dari si employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Nah, kemudian soal selanjutnya, Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, disuruh untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. nah ini langsung aja kita coba di sini. Nah, jadi di sini akan ditampilkan company name dan kategori name yang produknya itu harganya 5-10 dolar gitu. Kemudian soal selanjutnya itu adalah self join dan outer join. Nah, di mana di sini kami diminta untuk jika E1 many dan E2 one ditunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, jadi di sini kami diminta untuk menunjukkan E1 dan E2, tabel E1 E2 ya. Nah, jadi langsung aja kita coba di sini. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada nama bawahan, terus juga ada nama pimpinannya. Kemudian soal selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap employee beserta maaf salah. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. baik langsung saja kita coba. Nah, jadi ini adalah nama bawahannya. Kemudian ada nama pimpinannya juga, di mana di sini ada nama lengkapnya juga. Dia termasuk kepimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahannya itu tidak memiliki pimpinan. Tuh, jadi ini adalah kemudian selanjutnya itu baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, yang barusan itu salah ya, salah menjalankan. Jadi ini harusnya ini yang saya jalankan.
Jadi akan ditampilkan ini adalah nama bawahan dan sini ada nama pimpinan yang mana pimpinannya ini tidak memiliki bawahan dan bawahannya tidak memiliki pimpinan seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke materi group by dan having. Baik, selanjutnya di sini sebelum masuk ke group by akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih group by itu. Nah, jadi group by ini dia merupakan salah satu dari statement SQL yang paling powerful. Nah, jadi dengan statement group by ini kita itu bisa melihat data dengan cara yang baru. Nah, kita juga bisa menemukan metrik utama dari setiap nilai rata-rata. Mohon maaf, seperti nilai rata-rata, kemudian maksimal, dan minimal dalam sebuah grup data gitu. Nah, di yang pertama ini kita akan membahas mengenai group by. Baik, akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kita di sini untuk disuruh untuk menampilkan ID employee, nama lengkap employee, beserta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Lanjut, Indra. Baik, di sini akan saya jalankan di PG Admin secara langsung. Nah, jadi di sini akan ditampilkan ID dari employee-nya, kemudian ada nama lengkap dan banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee ini gitu. Baik, selanjutnya di sini kami diminta untuk menampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual oleh setiap employee ini gitu. Oke, baik, akan langsung saja kita jalankan di PG adminnya. Nah, maka di sini akan ditunjukkan ID employee-nya, kemudian nama lengkap dari si employee-nya ini, kemudian ditunjukkan juga barang termahal yang pernah dijual oleh setiap employee-nya. Oh, ini harganya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Kemudian, tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Baik, akan saya jalankan langsung di PG admin. Nah, dapat dilihat di sini tuh, nah ada customer ID yang mana ini ada berbagai macam dari ID, kemudian ada nama, kemudian ini jabatannya dan lain sebagainya di sini bisa dilihat. Kemudian juga ada company name dan banyaknya barang yang pernah dibeli oleh customer. Jadi ini adalah alamat dan informasi mengenai customer-nya. Kemudian soal selanjutnya
selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, kemudian total nilai pembelian setiap customer. Nah, kita langsung saja jalankan di PG adminnya. Nah, dengan query seperti berikut, kemudian nih akan ditampilkan ID dari customer-nya, kemudian ada nama customer-nya dan total pembelian yang telah dilakukan oleh si ini mohon maaf, ini ada nama company name, harusnya ini customer name. Nah, ini ya, ini benar company name. Kemudian di sini ada total pembelian gitu. Total pembelian yang dilakukan oleh customer. Ini adalah company name dari customer-nya gitu. Kemudian soal selanjutnya adalah, nah, jadi sebelum masuk ke bagian having, akan dijelaskan lebih dahulu apa sih having itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai having, di mana having ini dia merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kondisi tertentu gitu. Nah, having ini tuh digunakan itu karena adanya perintah where. Nah, di mana where ini dia tidak dapat digabungkan dengan fungsi agregat. Nah, jadi having ini tuh hanya bisa digunakan setelah ada perintah group by seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke soal dari having. Baik, selanjutnya adalah having. Nah, soal pertama akan dibacakan oleh teman saya. Kita disuruh untuk menampilkan ID dan nama supplier beserta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Nah, jadi di sini akan kita run untuk di PG adminnya. Jadi hasilnya itu akan terdapat supplier ID, company name, dan banyaknya barang. Baik, kemudian soal berikutnya itu adalah kita diminta untuk ini menampilkan ID dan nama dari supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Nah, jadi langsung aja ini kita coba di bagian adminnya langsung. Nah, jadi bisa dilihat ini ada ID suppliernya. Kemudian ini harusnya itu ini adalah nama dari supplier. Nah, jadi coba aja kita ganti di sini. Jadi uh, supplier name.
Nah, kemudian oh my God. Nah, jadi bisa dilihat ini seperti ini ya. Kemudian bisa dilihat ini supplier ID, kemudian ada minim dan banyaknya barang. Nah, kemudian selanjutnya soal berikutnya itu Selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan ID dan nama supplier dari Jermani serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualnya itu lebih dari 100 buah barang. Nah, langsung saja kita tampilkan ya. Nah, ini jadi ada supplier ID. Nih, baik Karin bisa dijelaskan? Jadi di sini itu terdapat supplier ID, company name-nya, serta banyaknya barang. Baik, mungkin segitu saja dari presentasi kami mengenai group by dan having juga multitabel. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.